Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Porkelab TV, channel ilmu leluhur, ilmu Nusantara, dan ilmu hikmah. Saat ini kita akan membahas tentang mitos rumah atau ruko tusuk sate, yaitu rumah atau ruko atau lokasi yang terletak di ujung jalan yang langsung menghadap ke jalan. Sebelumnya saya persilahkan kepada Jamiah Labelisasi Musyrik. Saya persilahkan untuk memusyrik-musyrikkan saya di kolom komentar, karena dari hampir setiap channel konten saya ini selalu saja ada yang mensirik-sirikan saya. Monggo, kalau kepingin tahu identitas saya, ini saya Jawa, saya juga ada santrinya, dan saya pelihara jenggot. Dan kepada Jamiah yang biasanya suka kita pasrahkan kepada Allah, ya monggo silahkan Jamiah Jabariyah untuk berkomentar di kolom komentar. Ngapunten, ini bukan marah tapi geli saja ya. Oke, apakah rumah tusuk sate itu? Rumah tusuk sate itu adalah rumah atau ruko yang berada di pertigaan jalan dan mentok dari salah satu jurusan. Jadi bentuknya seperti letter T. Ini jalan, ini ada jalan juga. Ya, jadi rumah yang ada di sini itu namanya tusuk sate. Jadi posisinya seperti tertusuk oleh jalan. Mitosnya, sekali lagi mitosnya ya, bukan rukun iman. Ini tidak ada hadisnya. Ya memang, mungkin yang pertama, hadis Rasulullah itu universal ya, tidak ada bab tusuk sate, tidak ada. Dan perlu kita tahu, hadis Rasulullah itu ribuan jumlahnya. Jadi yang secara spesifik mensyirikkan tusuk sate, tatoyur misalnya, itu yang tidak ada. Atau kita yang kurang teliti, kurang ngajinya kurang. Dan Rasulullah pun bukankah melarang tempat-tempat tertentu seperti bekas situs kaum Ad, kaum Samud, ya kan dilarang untuk kita kunjungi, seperti sumur Barohut dan sebagainya kan. Sebaiknya kan kita tidak berada di sana. Ya mungkin saja tusuk sate ini kalau diurus-urus, di otak-atik matukkan dengan hati seperti itu. Hanya saja kalau sumur Barohut dan situs Madian dan kaum Samud, kaum Ad itu kan ada di Arab. Nah, tusuk sate ini ada di Jawa. Iya, bukan marah loh ya, ngapunten. Nah, tusuk sate ini mitosnya, sekali lagi mitos, bukan rukun iman ya, itu kurang baik ditempati untuk kediaman atau tempat usaha. Kenapa kok demikian? Secara logis ya, secara logika, rumah tusuk sate ini merupakan tempat muara daripada segenap energi. Energi negatif iya, energi positif iya. Misalnya yang berlalu-lalang di jalan itu kan ada orang yang marah, ada ya orang yang habis bertengkar, mungkin mau berangkat kerja, berangkat sekolah, mungkin ada yang mau begal dan sebagainya. Jadi energi-energi dari pengguna jalan, apalagi pengguna jalan yang tidak kita lihat seperti bangsa-bangsa gaib. Jadi energi arus dari semua yang lalu lalang di situ itu mentok di pusaran tusuk sate ini. Makanya orang yang menempati rumah atau ruko tusuk sate ini, kalau tidak kuat, energinya lebih kecil daripada misalnya kurang ibadahnya, kurang, kemudian zikirnya kurang, sholawatnya kurang, bisa jadi nanti nggak kuat dalam tanda kutip, sehingga muncul kendala-kendala, misalnya kesehatannya,
kemudian rezekinya, ketentraman rumah tangganya. Jadi mungkin karena besarnya energi yang terpusar di lokasi tusuk sate ini, bagi orang yang kekuatan batinnya kurang, itu bisa kurang baik. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang spiritualitasnya itu kuat, malah baik gitu, karena energi positif dari energi ilahiyah dari penghuninya dan dipadukan dengan energi alam di pusaran tusuk sate ini semakin jos kalau bersatu. Nah, selain itu, konon ya, ini sudah disepakati oleh para leluhur kita, rumah tusuk sate itu merupakan tempat persinggahan makhluk-makhluk gaib. Jadi ya ada yang menetap di situ, ada yang sekedar mampir. Jadinya ya kurang baik bagi manusia. Bahkan saya sendiri pernah menemukan batu akik di lokasi tusuk sate ini, dan juga saya pernah bermimpi diberi bambu petuk, atau orang sini mengatakan Bapak Suco. Pernah saya bermimpi untuk bangun jam 12 malam diberikan bambu petuk di sana, tapi saya kan penakut, jadi tidak saya ambil. Kemudian karena dipercaya sebagai lokasi yang kurang baik bagi kebanyakan orang, maka para leluhur kita menyarankan agar energi itu tidak langsung menabrak ke dalam rumah, apalagi penghuninya, bisa disiasati dengan mendirikan pagar yang tinggi, tembok. Bisa juga diberikan pagar tumbuh-tumbuhan yang agak rimbun, sehingga pusaran energi itu tidak langsung mengenai si penghuni, atau dibuatkan kolam sehingga energi api, misalnya energi yang negatif itu bisa diserap oleh air, atau juga bisa ditinggikan. Posisi rumah yang dibangun di area tusuk sate ini, pondasinya ditinggikan sehingga lebih tinggi daripada jalan di posisi tusuk sate. Kemudian juga bisa juga dipasang lonceng angin. Jadi kalau kita tahu, kalau kita bisa melihat, sebenarnya alam ini penuh dengan energi alam, bukan energi gaib yang dari makhluk-makhluk gaib. Kadang-kadang residu dari energi positif itu akan mengendap di suatu tempat. Salah satu untuk membuyarkan energi negatif ini dengan diberikan lonceng angin, yaitu biasanya kan ada orang-orang menaruh seperti hiasan ya, yang terdiri dari pipa kecil, kemudian kalau kena angin itu akan berbunyi gelunding. Loh, ini kan kepercayaan bukan umat Islam, iya, tetapi mereka pun kan oleh Allah diberi ilham untuk mengetahui fenomena atau gerakan-gerakan energi di alam yang tidak kita lihat. Seperti kita tahu bahwa alam manusia ini kan sangat tipis bersinggungan dengan alam jin. Bahkan alam yang kita tempati ini merupakan salah satu daripada alam dari makhluk-makhluk lain yang tidak bisa kita lihat. Nah, secara logis memang juga rumah yang berada di lokasi tusuk sate ini ya kan bising, kemudian juga banyak debu, polusi udara, polusi suara. Bahkan kalau memang sangat ramai pertigaannya, bisa jadi di sana ada
kecelakaan misalnya, yang di situ ada tumpahan cairan merah dari manusia, bahkan ada yang wafat di sana, itu kan residunya kan kurang baik. Jadi rumah tusuk sate ini secara logis pun bisa dinalarkan bahwa memang bagi orang-orang tertentu kurang baik. Dan ini bukan rukun iman loh ya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Saya tidak mewajibkan Anda percaya. Dan silahkan kalau mau mensyirik-syirikkan. Saya seneng kok dapat label syirik. Karena kan sejatinya kesyirikan itu kan di hati. Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin diskusi kita kali ini tentang rumah tusuk sate. Intinya, bagi orang tertentu lokasi tusuk sate kurang menguntungkan karena adanya pusaran energi yang lebih banyak negatifnya. Dan solusinya salah satunya seperti yang sudah saya paparkan, dan mungkin kalau kita sudah terpaksa bermukim di rumah tusuk sate itu bisa kita akali dengan tidak membuat pintu utama rumah yang langsung berhadapan dengan jalan. Jadi energinya itu tidak langsung masuk ke rumah. Dan yang paling penting, doa, ibadah, dan spiritualitas kita harus kita tingkatkan. Kemudian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.